waktu kita sujud sajadah, itu tidak ada jalsatul istirahah. Karena dalam mazhab Syafi'i, ketika kita mau bangun dari sujud itu sebelum menegakkan badan, berdasarkan hadis Nabi, itu ada jalsah yang disebut dengan jalsatul istirahah. Duduk sebelum bangkit menuju berdiri, sudah sujud kedua, itu kalau salat biasa. Sujud kedua ketika mau bangkit itu disuruh dulu duduk jalsah istirahah. Jadi duduk sempurna baru kemudian bangkit. Walaupun ada, kalau saya tidak salah, mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan tidak perlu melakukan ini. Tapi Syafi'i menyunnahkan dan itu ada dalilnya. Tapi dalam sujud sajadah, ini sepakat para ulama mengatakan tidak ada duduk ini. Karena sebahagian pernah saya lihat dalam satu sujud sajadah, ada yang setelah sujud sajadah, dia duduk istirahat seperti bangun dari sujud biasa. Tidak ada duduk istirahat. Jadi langsung bangun ke atas. Jadi ini kelebihan surat Al-Hajj, Allah letakkan 2 kali sujud sajadah di dalamnya. Dan Umar, dasarkan keterangan tadi, itu pernah membaca surat Al-Hajj, lalu dia melakukannya sujud 2 kali. Wallahu alam, apakah Umar membacanya dalam 2 rakaat, atau Umar membacanya dalam 1 rakaat. Tapi bagi sahabat dulu, membaca surat yang panjang dalam 1 rakaat, itu dianggap hal yang biasa. Kalau kita mungkin akan menjadi beban ketika 78 ayat dibaca dalam 1 surat. Nah, apa ayat yang tadi dalam surat Al-Hajj? Yang pertama yaitu ayat yang ke-18. Biasanya sujud sajadah itu pasti bunyinya tentang suruhan untuk bersujud, atau Allah mengecam bagi mereka yang tidak bersujud. Dalam Al-Hajj 18, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas. Ya, Allah menyebutkan, apakah engkau tidak melihat wahai Muhammad, semua yang ada di langit dan di bumi bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyamsu, matahari bersujud, wal qamaru, bersujudnya bulan, kemudian wan nujum, bintang, wal jibal, pegunungan, bukit-bukit, wasyajar, pepohonan, wad dawab, semua binatang melata, wa katsirun minan nas, dan banyak dari manusia yang bersujud. Allah tidak menyebutkan seluruh manusia, wa katsirun minan nas. Tapi ketika menyebutkan benda lain, Allah sebutkan sempurna. Jadi Allah sebutkan matahari, bulan, pohon, gunung, semua binatang bersujud ke Allah. Begitu menyebutkan manusia, Allah menyebutkan wa katsirun minan nas. Banyak manusia yang bersujud. Maksudnya ada manusia yang tidak mau bersujud kepada Allah. Inilah manusia-manusia yang durhaka kepada Allah dan akan menerima azab di nerakanya. Jadi memang di antara semua makhluk yang paling kurang syukurnya adalah kita. Dan itu bahasa Allah sendiri, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Di antara hamba-hambaku hanya sedikit yang mau bersyukur kepada aku. Jadi ada orang yang kadang-kadang menyalahkan Allah, kenapa saya dilahirkan? Untuk apa saya dilahirkan? Kok maksa-maksa saya untuk salat? Enggak usah lahirkan ajalah, enggak usah buat sajalah. Padahal dengan dilahirkan, dia bisa merasakan kenikmatan yang lebih hebat dibandingkan dengan dia tidak pernah ada. Jadi kita ini dilahirkan, Pak, untuk merasakan nikmat yang lebih hebat, lebih dahsyat, yaitu surga Allah. Maka sebelum masuk ke surga, Allah berikan dulu fase-fase ujian. Dan fase ujian itu hanya berlaku di dunia saja. Di sini saja kita harus bertahan sementara. Bertahan untuk tidak melakukan maksiat. Bertahan untuk tetap menempelkan jidat kita di atas sajadah-sajadah. Bukti taat kita kepada Allah. Tapi banyak orang yang tidak melakukannya. Makanya,
Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan dalam surat ini semua makhluk bersujud. Kenapa manusia tidak bersujud? Makanya ketika melewatkan bacaan ini, ketika lewat di atas bacaan ini, untuk menunjukkan kami termasuk dari yang kasirum, kami termasuk dari hamba yang engkau sebutkan bersujud, ya Allah. Makanya langsung disuruh sujud. Nah, sujud itu jamaah melaka Allah bahagian daripada simbol yang paling kuat ketaatan kita kepada Allah. Jadi makhluk nampaknya memang mereka bermain-main di alam ini. Tapi sebenarnya semua mereka bersujud ke Allah. Cuma sujudnya mereka tidak bisa dilihat dengan zahir. Tidak bisa dilihat dengan zahir tentang cara sujud mereka. Bisa jadi mereka sujud dengan memberi sebuah lafaz atau ketaatan tertentu. Jadi kita tidak tahu bagaimana cara matahari sujud, tidak tahu cara bulan sujud. Yang pasti semua makhluk di lautan, di daratan sujud kepada Allah. Sujud kepada Allah. Dan mereka, hidup mereka benar-benar hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa mereka taat kepada kita? Karena Allah suruh taat. Kalau Allah enggak suruh binatang taat, sungguh binatang tidak akan taat. Seandainya Allah tidak suruh lembu, kambing, unta untuk taat kepada kita, sungguh sebelum Idul Adha mereka telah mengungsi dari negara-negara muslim. Karena mereka tahu akan terjadi pembantaian besar-besaran kepada mereka. Tapi karena mereka taat, karena memang mereka dicipta untuk kita. Jadi Allah selalu mengatakan, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi. Allah menciptakan apa yang ada di atas bumi untukmu, diulang-ulang untukmu. Jadi semuanya untukmu. Oleh karena itu sungguh durhakalah manusia yang Allah persembahkan segala-gala untuk kenyamanan hidupnya, tapi dia tidak bersyukur ke Allah. Sungguh durhaka. Bayangkan yang merasakan perih ketika keluarnya telur berulang-ulang itu ayam, itik, bebek. Takik punggung lipahan. Kalau tidak percaya cuba tanya sama ayam. 20 biji sekali keluarkan takik punggung je. Perih rasanya, tapi terus dia keluarkan. Tidak pernah demo, tidak pernah ngambek, tidak pernah merajuk, tidak pernah apapun, tetap dia mengeluarkan. Maka berpapan-papan telur ayam kita dapatkan. Kita paksa mereka untuk mengeluarkannya. Tapi mereka tetap melakukan. Bukan kerana takut pada manusia, tapi kerana taatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah telah menitahkan kepada mereka, kalian semua aku ciptakan untuk melayani khalifahku di permukaan bumi. Makanya semua makhluk itu mereka benar-benar menghambakan diri kepada Allah. Tidak ada perlawanan, Pak. Tidak ada perlawanan. Kalau seandainya semua pohon yang berbuah bukan karena taatnya kepada Allah, sungguh mereka akan ikut kabir. Sebagaimana manusia ikut kabir. Manusia ikut kabir untuk menjarang-jarangkan anak. Ada yang sebahagian sampai masuk ke dalam kufur, yaitu dengan moto cukup 2 anak saja. Ini tidak dibolehkan. Karena melawan dengan keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suka kalau umatnya banyak, kecuali memang sudah Allah berikan cuma 1. Apa boleh buat? Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala membuat semua pepohonan seperti sifat manusia, maka sungguh pohon apel, anggur, semuanya, mangga, jambu, itu hanya berbuah hanya untuk menyambung keturunan mereka saja. Jadi misal jambu hitam manis, apa nama jambu? Nah, jambu hitam manis. Apa jambu kling lah atau apa sajalah. Kalau seandainya mereka takut punah, maka mereka cukup punya anak 2, 3 sampai 5 saja untuk menyambung keturunan mereka. Sama seperti sifat manusia. Kita punya anak untuk sambung keturunan, bukan untuk bagi-bagi anak ke orang lain.
Tidak ada orang yang hari ini mempunyai anak lalu berniat kita bagi-bagi. Kamu anak aja bela dah bagi-bagi ya lehnya. Tidak ada itu. Tidak ada. Semua hanya berniat menyambung keturunan. Tapi pepohonan sama sekali tidak berniat menyambung keturunan. Mereka betul-betul beranak pinak, memberikan buah-buahnya, itu sekali panen ratusan buah. Itu kadang-kadang tunggu 3 bulan, ratusan buah, berulang-ulang. Untuk siapakah itu? Padahal mereka kalau kita pikirkan pepohonan ini, bikin capek-capek diri aja. Banyak-banyak ngurus di sana tumbuh, di sana tumbuh. Ada doa permen. Dia enggak tahu di ujung sana tumbuh, sana tumbuh. Ada yang sampai mematahkan mamaknya sendiri. Karena terlalu besar mangganya patah mamaknya sendiri. Tapi mereka tumbuhkan. Pertanyaannya, untuk siapakah itu semua? Untuk manusia. Untuk manusia. Kalau bukan karena perintah untuk manusia, mereka hanya beranak 2, 3, selesai. Hanya menyambung keturunan mangga saja. Maka oleh karena itu, sungguh manusia yang tidak bersujud benar-benar durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat yang ke-77, kembali Allah ulang kalimat dengan makna ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, rukuklah engkau, sujudlah engkau, lalu sembahlah Tuhanmu, lakukanlah kebaikan, la'allakum tuflihun. Semoga engkau mendapatkan keberuntungan, kemenangan. Ini maksudnya keberuntungan di akhirat. Nah, bahasa Allah ini ternyata sama maknanya, yaitu bagi yang merasa dirinya masih punya iman, sebaiknya bersujudlah kepada Allah. Dan diutamakan sujud ketika mendapatkan bacaan dalam ayat seperti ini. Nah, jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, jadi kelebihan surat Al-Hajj ini itu letaknya pada 2 kali Allah Subhanahu wa taala meminta untuk bersujud dalam satu surat. Bagi mereka yang tidak bersujud berdosakah? Karena hukum dari jumhur ulama, kecuali ada satu pendapat dari kalangan mazhab Hambali, itu pun bukan dari langsung dari Imam Hambalinya, dari muridnya ada yang mengatakan wajib, tapi jumhur ulama mengatakan sunnah. Maka yang tidak bersujud tidak sampai menimbulkan dosa. Tapi ingat, ada satu hadis yang Rasulullah menggambarkan ketika syaitan melihat orang baca ayat As-Sajdah lalu tiba-tiba bersujud. Jadi dia kalau baca Quran menemukan surat Sajdah, kadang-kadang kita enggak hafal 15 tempat itu. Makanya di Quran diberi tanda, tanda seperti kubah pintu masjid diberi tanda, ayat As-Sajdah ditulis. Itu letakkan dulu Quran, letakkan dulu Quran di tempat yang tinggi atau di depan kita, lalu langsung pasang posisi seperti duduk, tahiyat, lalu bersujud. Ketika syaitan melihat seorang anak Adam membaca ayat Allah dengan makna disuruh sujud, lalu dia bersujud, apa yang terjadi? Nabi memberitahu syaitan ketika kan setiap kita ada qarin. Di setiap kita ada qarin. Sampai Aisyah bertanya kepada Rasulullah, apakah pada dirimu juga ada syaitan pendamping ya Rasulullah? Jadi setiap kita ada qarin, Pak. Cuma qarin itu tergantung. Kalau gaya hidup kita memang benar-benar taat ke Allah, menjaga sunnah-sunnah Nabi, masuk ke rumah baca bismillah baru assalamualaikum. Jadi syaitan tidak sanggup untuk menjatuhkan. Karena gaya hidup kita semuanya bergaya di atas perlindungan Allah. Keluar dari rumah baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah, naik ke atas kenderaan subhanallazi sakhkhara lana hadza, lalu kemudian makan baca bismillah. Jadi syaitan bingung. Makanya syaitan yang menjaga orang soleh kurus-kurus. Saya bilang syaitan bukan orangnya, Bang. Jadi tolong jangan lihat saya terlalu lama dalam urusan. Artinya yang gemuk-gemuk siapa? Syaitan yang menjaga orang-orang yang tidak soleh. Makanan yang dia makan dimakan oleh syaitan. Dimakan oleh syaitan. Itu dimuntahkan lagi ke dalam piring. Cuma tidak nampak saja. Kenapa? Tidak pernah baca bismillah. Syaitan paling suka kepada orang yang tidak mengamalkan sunnah. Kalau minum selalu tangan kiri yang bermain. Saya mengulang-ulang ini, bahkan dalam pengajian pun
Kadang-kadang sedang dibahas masalah adab, tetap tangan kiri waktu minum, nyo culok nyo gerbum culok, nyo jaronyo yang main rumah. Padahal Nabi telah mengatakan bahawa syaitan ya'kulu wa yashrabu biyasari. Syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Jadi syaitan, di setiap kita ada syaitan, tapi dia ketika kita sujud, ketika membaca surat sajadah, Rasulullah mengatakan dia berteriak dengan sangat kencangnya. Ya. Jadi dia seperti orang yang merasa kaget. Dia berteriak. Lalu apa yang dia katakan? Saya tidak hafal lagi matan aslinya, tidak berani saya ucapkan takut menyalahi Nabi, tapi maknanya dia mengucapkan, sungguh celakalah aku. Waili katanya, celakalah aku. Anak Adam disuruh sujud, dia bersujud. Tapi kami ketika disuruh sujud, kami tidak bersujud. Anak Adam dalam surga, kami dalam neraka. Itu perkataan dia ketika orang membaca surat sajadah lalu bersujud. Artinya, benar-benar dia kalah di tangan orang-orang yang tidak melewatkan ayat-ayat sajadah dan lalu dia bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah musuh syaitan. Jadilah orang yang dibenci syaitan. Jadi Bapak Ibu maka Allah Subhanahu wa taala bukan bermakna dengan membahas surat Al-Hajj ini kita hanya mencari-cari ayat sajadah lalu bersujud-sujud di ayat tertentu saja. Tetap gaya hidup jagalah Al-Quran setiap hari. Setiap pagi hiduplah dengan Al-Quran. Karena itu salah satu pembela kita di hari kiamat nanti. Dan insya-Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Akan terjadi tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih bagi mereka yang meninggal hidupnya penuh dengan bacaan Quran. Maka salah seorang tabi'in disebutkan dalam beberapa kitab, ketika dia sakit di penghujung umurnya, istrinya sedih melihatnya karena dia sakit, kesusahan, ke tempat buang hajat susah, kencing susah. Padahal orang saleh, istrinya menangis melihat penderitaan, kesabarannya menghadapi penderitaan. Lalu dia melihat istrinya menangis dan mengatakan, saya lupa nama tabi'in ini. Beliau mengatakan, wahai istriku, janganlah engkau menangis. Karena aku telah mengkhatamkan lebih 1000 kali Al-Quran di rumah ini. Jangan engkau menangis. Aku telah siap pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bayangkan kalau orang tidak pernah menyentuh Al-Quran. Bayangkan Bapak, apa yang kita bawa? Makanya kita membahas satu fadilah yang lain. Bersemangatlah hidup bersama Al-Quran. Mudah-mudahan Allah jumpakan kita kembali di dalam surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.